Apabila memang negara ini serius melakukan itu, saya yakin seluruh rakyat Indonesia 280 juta akan mendukung presiden, mendukung pemerintah. Kalau memang kita ingin bersama-sama membangun Indonesia yang maju, Indonesia yang bersih, bebas korupsi, transparan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ada lomba negara yang paling korup di dunia. Siapa pemenangnya di tahun 2026? Indonesia nomor berapa? Dan siapa yang terburuk di ASEAN? Kita kupas bersama-sama lebih mendalam bersama saya, Farid Subhan. Sebelum kita bahas lebih jauh, menurut Anda, apakah Indonesia layak menjadi negara terkorup di dunia? Beri komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten Kupas FS yang akan datang. Lembaga Transparansi Internasional tahun 2025 melakukan survei di lebih dari 180 negara di dunia dan hasilnya ada indeks persepsi korupsi. Ini baru persepsinya saja, kenyataannya bisa lebih parah dari itu. Dan negara yang terbaik yang korupsinya paling rendah, nomor 1 adalah negara Denmark, nomor 2 adalah Finlandia, nomor 3 yang kita perlu banggakan adalah negara tetangga kita yaitu Singapura, kemudian nomor 4 New Zealand, nomor 5 Norwegia, nomor 6 Swedia, nomor 7 adalah Swiss. Indonesia nomor berapa? Dari indeks persepsi korupsi tahun 2025, Indonesia di tengah-tengah dekat dengan Bosnia dan Herzegovina, kemudian Laos, Malawi, Nepal, dan juga Sierra Leone. Negara terkorup di dunia menurut survei Transparansi Internasional adalah Sudan Selatan, kemudian Somalia, Venezuela, Yaman, Libya. Ya, minimal kita tidak menjadi negara paling korup di dunia. Bagaimana dengan survei di ASEAN? Menurut The Fidem Institute Executive Corruption Index 2025, Indonesia merupakan salah satu negara terkorup di ASEAN bersama dengan Thailand, ya. Thailand itu 0,774, Indonesia 0,775. Kurang lebih sama tingkat korupsinya Indonesia dan Thailand. Kemudian sedikit lebih rendah lagi adalah Filipina 0,794, kemudian di atasnya Filipina ada Myanmar. Ini kira-kira 4 negara ASEAN yang paling korup menurut The Fidem Institute. Kemudian Korea Utara, ya, North Korea menjadi negara yang paling korup di Asia, tapi yang paling tinggi korupsinya adalah Kamboja. Jadi masih Asia Tenggara. Jadi di Asia Tenggara ini masih menjadi negara-negara yang korupsinya paling tinggi. Sementara negara ASEAN yang korupsinya paling rendah adalah Singapura. Sementara itu, negara Asia lain yang korupsinya cukup rendah adalah Taiwan, kemudian Korea Selatan, Jepang, dan juga Hong Kong. Yang menyedihkan, ternyata dari survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional, Indonesia adalah peringkat 109 dari 182 negara terkorup di dunia. Dan peringkat Indonesia turun, sebelumnya tahun 2024 kita itu nomor 99 dari 182 negara, kira-kira 50%-nya. Sekarang naik 10 peringkat menjadi nomor 109 terkorup di dunia. Indonesia menjadi negara zona risiko tinggi karena korupsi. Karena korupsi merusak kepercayaan terhadap investasi, baik itu global maupun investasi lokal. Yang kedua, korupsi itu menghambat pertumbuhan ekonomi, karena uang korupsi seharusnya bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat, uang korupsi bisa dipakai untuk memberikan insentif produksi, uang korupsi bisa memberikan insentif untuk pendidikan dan lain sebagainya, tapi karena dikorupsi tidak memiliki fungsi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, korupsi juga yang pasti merugikan rakyat kecil yang seharusnya uang korupsi bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Kemudian yang terakhir, korupsi yang pasti adalah menurunkan daya saing sebuah
bangsa karena tata kelola yang buruk, persepsi atau kepercayaan investor terhadap Indonesia menjadi lemah, sehingga keinginan untuk berinvestasi di Indonesia, keinginan untuk bertransaksi bisnis dengan Indonesia karena rumitnya persoalan, karena banyaknya korupsi menjadi tidak punya daya saing, atau mereka cenderung untuk menghindari kerjasama dengan Indonesia. Dari survei yang dilakukan oleh Transparency International, di antara negara-negara di ASEAN, Indonesia sebelumnya memiliki indeks persepsi korupsi 37, artinya sedikit lebih baik ya, dekat dengan kira-kira Vietnam yang sekitar 40-an, namun kini melorot menjadi hanya 34 atau turun 3 poin. Negara yang dulu tertinggal kini menyalip Indonesia dalam tata kelola, yaitu Vietnam. Sementara itu, Indonesia hanya lebih baik dengan Laos, Thailand, Filipina, Kamboja, dan Myanmar sebagai negara yang paling korup di ASEAN. Yang menyedihkan, Indonesia bahkan tingkat korupsinya lebih buruk dibandingkan dengan Vietnam dan Timor Leste. Mengapa indeks persepsi korupsi kita menurun? Artinya kita dianggap lebih korup daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang pertama adalah karena melemahnya ruang sipil. Karena ruang sipil untuk memberikan pengawasan, untuk memberikan kritik, untuk memberikan evaluasi terhadap birokrasi, terhadap pemerintah menjadi semakin lemah, sehingga persepsinya korupsi semakin merajalela. Kemudian yang kedua adalah independensi peradilan yang tergerus. Penegakan hukum kurang dipercaya. Hukum dianggap tumpul ke atas, tajam ke bawah. Banyak kasus-kasus apabila dihadapi oleh mereka-mereka yang kelas menengah bawah, mereka akan mendapatkan jeratan hukum yang tinggi, sementara yang menjerat, yang kena kepada mereka-mereka kelas atas, apalagi mereka-mereka seorang politisi, mereka seorang yang kuat, biasanya hukum itu menjadi tumpul. Ini membuat persepsi kita semakin dianggap semakin korup. Kemudian yang ketiga adalah masalah conflict of interest. Kepentingan pejabat yang bisa bersembunyi di balik perusahaan. Sekarang banyak perusahaan yang di dalamnya berisi orang-orang yang memiliki kepentingan kuat yang dekat dengan pemerintahan. Ini mendorong semakin kuatnya persepsi bahwa negara kita begitu mudah diintervensi dan korupsi bisa terlindungi. Dan yang terakhir adalah karena faktor pengadaan dan perizinan yang rawan terhadap korupsi. Tender, perizinan tambang, kuota impor dalam antrian yang panjang dipersepsikan menjadi rawan terhadap proses korupsi. Menurut Transparency International, kenapa indeks persepsi korupsi Indonesia makin lama makin buruk? Yaitu karena pelemahan ruang publik untuk memberikan kritik kepada birokrasi, kepada pemerintah, dan juga ditekan untuk tidak banyak memberikan opini dan juga kritik kepada pemerintah. Kemudian juga akses keadilan secara selevel, secara berkeadilan sebanding bagi seluruh rakyat Indonesia. Korupsi bukan soal moral saja. Ada sebuah harga yang nyata dari perilaku korupsi. Jika korupsi itu meningkat di sebuah negara, apa yang terjadi? Maka berarti yang terjadi akan ada banyak inefisiensi, banyak biaya siluman yang harus ditanggung oleh pengusaha, yang harus ditanggung oleh masyarakat kita. Kemudian risiko investasi akan meningkat. Ketika risiko investasi meningkat, orang tidak mau pinjam uang, orang tidak mau berinvestasi, investor asing tidak mau masuk ke dalam negeri. Yang terjadi maka produktivitas akan mengalami penurunan. Tidak ada penambahan pabrik baru, tidak ada perusahaan baru. Sehingga yang terjadi tidak ada lapangan kerja baru. Lapangan kerja menjadi melemah ketika ada penambahan jumlah penduduk. Sementara pada saat yang sama tidak ada investasi yang masuk, tidak ada pabrik-pabrik baru, tidak ada perusahaan baru, maka akan banyak pengangguran dan ujung-ujungnya adalah kemiskinan yang akan sulit turun. Korupsi terjadi pada seluruh rantai transmisi yang memberikan dampak terhadap ekonomi. Kebocoran korupsi misalnya dari markup proyek atau penyunatan proyek, perizinan yang berbelit-belit, kita harus membayar untuk mendapatkan izin. Kemudian pengadaan yang tidak efisien. Kalau kita ingin mendapatkan proyek, kita harus memberikan sesuatu kickback kepada mereka yang menyediakan proyek. Kemudian kualitas yang sangat rendah untuk hasil produksi karena dikorupsi, sehingga biaya produksinya menjadi mahal terhadap total pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Maka
kualitas produksi menjadi sangat rendah, dan pelayanan semakin buruk. Ini semua akan menghambat pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin rendah IPK korupsi kita, artinya kalau indeks korupsi kita itu rendah, artinya tingkat korupsi kita tinggi, maka tingkat kemiskinannya juga akan semakin tinggi. Maka kita berharap bahwa pemerintah sungguh-sungguh untuk membenahi masalah Republik ini. Korupsi terjadi bukan karena orang terkadang memang memiliki moral yang buruk, tetapi sistem yang buruk membuat orang memiliki moral yang buruk terpaksa melakukan korupsi. Dan tidak ada cara yang bisa menyelesaikannya kecuali secara sistem ini dibenahi dari partai politik, dari presiden. Bagaimana anatomi ekosistem korupsi itu bisa terjadi? Yang pertama biasanya diawali dari perencanaan proyek. Ketika proyek ingin dibuat, orang ingin mendapatkan proyek, sudah dipikirkan dulu, kamu kalau mau dapat proyek, maka nanti harus bagi-bagi sekian persen. Kemudian yang kedua, korupsi bisa terjadi ketika menyusun spek. Spek misalnya 100, kemudian dibilang oke, dari 100 ini nanti yang 20 buat saya. Artinya, maka perusahaan itu atau mereka yang mengerjakan proyek itu harus mengurangi speknya menjadi 80. Korupsi berikutnya pada proses tender. Siapa yang ingin mendapatkan tender dari sebuah proyek itu, maka dia harus mengeluarkan uang biaya tertentu supaya dia bisa menang tender. Ini korupsi yang ketiga. Korupsi yang keempat adalah pemilihan kontraktor. Si pemenang tender sudah dikorupsi, kemudian dia harus mencari mitra untuk mengerjakan proyek itu, termasuk memilih kontraktor. Kontraktor yang mau memberikan kickback atau berbagi terhadap penghasilannya kepada si perusahaan yang memenang tender, merekalah yang akan mendapatkan proyek itu. Maka korupsi sampai level keempat. Sampai level kelima adalah pelaksanaan. Terkadang karena proyeknya nilainya dipotong, maka si kontraktor yang melaksanakan proyek itu mau nggak mau harus mengurangi speknya, mengurangi kualitasnya, mengurangi gaji para pekerjanya, maka menjadi sangat inefisien. Yang terakhir adalah ketika melakukan pembayaran. Terkadang supaya uangnya bisa cair, invoice-nya bisa dibayar, mereka pun harus mengeluarkan uang, mereka pun harus berbagi. Inilah salah satu model korupsi yang keenam. Nomor 1 sampai ke-6 ini berapa banyak? Mungkin kalau di total bisa sampai 50%, bahkan bisa lebih. Maka betapa tidak efisiennya ketika sebuah ekonomi itu ada korupsinya. Jadi sekali lagi ketika proses perencanaan biasanya terjadi korupsi ketika ada kepentingan yang konflik of interest, si perencana memiliki kandidat pemenang. Kemudian ketika menyusun spesifikasi tender sudah diarahkan kepada pemenang tertentu dan ini ada biayanya. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi ketika proses tender yaitu mereka sudah menentukan siapa pemenangnya dengan harga tertentu. Kemudian ketika pada proses pemilihan kontraktor biasanya ada setoran dan pada pelaksanaan biasanya terjadi markup sehingga mereka harus mengurangi spek dari pekerjaan dan mengurangi kualitas dari pekerjaan itu. Dan yang terakhir terkadang perusahaan karena biayanya sudah sangat kompetitif, belum tentu menguntungkan, mereka jual lagi kepada orang lain yang sanggup dengan biaya murah, kemudian mereka betul-betul mengurangi speknya atau bahkan menekan kepada karyawan dan lain sebagainya supaya masih masuk nilai proyeknya dan masih ada untungnya meskipun sedikit. Korupsi adalah sebuah kegagalan sistem yang harus betul-betul diberantas. Pada akhirnya siapa yang rugi jika korupsi ini mendarah daging, menjadi sebuah ekosistem yang begitu parah? Mahfud MD pernah ngomong, kalau saja malaikat itu bekerja menjadi bagian dari pemerintah, maka malaikat pun tidak bisa menghindari korupsi di ekosistem di Indonesia ini. Maka betapa parahnya ekosistem korupsi ini. Ini adalah alert peringatan bagaimana menyelamatkan Indonesia dari bahaya korupsi. Dan saya sangat berharap kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwasannya untuk menyelesaikan korupsi ini memang betul-betul hanya bisa dilakukan mulai dari Presiden Prabowo, kemudian mengajak para partai politik bagaimana kita membuat formulasi model supaya Indonesia bebas dari korupsi. Selagi biaya politik itu mahal, maka Indonesia tidak akan terbebas dari korupsi. Karena politik masuk di pemerintahan, politik masuk di pengusaha, politik masuk ke masyarakat supaya mereka terpilih.
ini semua menjadi saling kait-mengkait, tali temali dalam ekosistem korupsi yang sangat buruk dalam pemerintahan maupun ekonomi di Indonesia. Apa dampaknya? Bagi pemerintah, maka biaya pembangunan infrastruktur menjadi sangat mahal. Kemudian, nilai ekonomisnya akan turun dan akan terjadi kebocoran APBN. Fungsi APBN untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi sangat lemah karena terjadi kebocoran di sana-sini baik di APBN maupun di APBD yang pada akhirnya publik akan marah, publik tidak percaya terhadap birokrasi, tapi ketika si publik yang baik ini masuk di birokrasi, mereka korupsi juga. Kenapa? Tadi katanya Pak Mahfud MD, malaikat sekalipun kalau masuk di birokrasi Indonesia akan menjadi koruptor juga. Yang kedua, bagi pelaku ekonomi, seorang pengusaha terpaksa melakukan kompetisi yang tidak sehat. Kenapa? Karena kalau tidak terlibat di dalam korupsi ini tidak akan dapat proyek. Pada akhirnya biaya untuk menjalankan bisnis menjadi mahal sehingga akhirnya bisnisnya menjadi tidak kompetitif. Kita tidak bisa ekspor dengan biaya yang punya daya saing dengan negara lain. Kemudian, ketika terjadi tender, ada risiko dan juga ada masalah compliance. Pada akhirnya pengusaha pun juga bisa terseret ke dalam arus korupsi. Kemudian yang terakhir adalah investor akan meminta risk premium yang lebih tinggi. Artinya ketika kita sebagai pengusaha membutuhkan modal dan modal itu harus kita ambil dari perbankan, bahkan dari luar negeri, maka biaya modal itu menjadi sangat mahal. Ini yang terjadi dari pemeringkatan indeks investasi Indonesia yang terus-menerus tidak bisa kompetitif seperti negara lain. Indonesia memiliki utang sebenarnya tidak terlalu banyak dibandingkan Singapura misalnya. Tetapi karena premi risiko berinvestasi di Indonesia sangat tinggi, banyak korupsi, sehingga bunga hutang di Indonesia menjadi sangat tinggi. Itu jadi persoalan. Dan yang terakhir adalah di masyarakat. Masyarakat menjadi apatis dengan pemerintah. Ketika dalam proses politik, masyarakat juga berharap mendapatkan sesuatu dari pemerintah. Politik uang bertebaran di mana-mana. Orang kalau ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota, gubernur, ingin jadi lurah, semuanya harus menggunakan uang. Karena masyarakat biasa dididik bahwasannya, ya daripada mereka yang korupsi, saya juga kecipratan meskipun sedikit. Maka ini menjadi persoalan yang sangat serius mendarah daging dan harus diberantas. Ya, saya sangat berharap bahwasannya Presiden Prabowo memang betul-betul menjadi presiden yang komitmen serius untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Masyarakat yang terjadi, mereka memiliki layanan publik yang tidak optimal karena biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dikorupsi, ya, sehingga tinggal sedikit saja yang bisa digunakan untuk melayani masyarakat. Harga barang juga lebih mahal, kesempatan kerja melemah, dan terjadi ketimpangan di sana-sini. Korupsi memindahkan nilai dari ekonomi produktif ke ekonomi yang tidak kompetitif berdasarkan koneksi semata. Sebelum masuk kepada detail, kita harus memikirkan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi menyeluruh supaya terbebas dari korupsi. Mulai dari sistem pembiayaan partai politik sampai kepada sistem pembiayaan kepada kader partai politik untuk menjadi seorang birokrat, untuk menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati, bahkan menjadi presiden sekalipun dengan pembiayaan yang transparan, bahkan kalau bisa memang dibiayain dari APBN, dari pajak, untuk memastikan bahwasannya memang mereka dipilih oleh rakyat dengan biaya rakyat, tidak perlu mengeluarkan uang, dan ketika dia menjadi pejabat, dia akan mengabdi kepada rakyat. Bukan karena dia ketika jadi pejabat kemarin keluar duit jutaan, miliaran, bahkan triliunan, kemudian dia harus mencari kembalian dari hasil yang sebelumnya dia keluarkan yang begitu banyak. Maka di luar itu kemudian masalah teknis, ya. Ketika masalah teknis, misalnya di tender misalnya, bagaimana korupsi itu dibuat lebih sulit, lebih mahal, lebih terlihat, dan kalau melakukan korupsi itu risikonya tinggi. Di antaranya yang pertama adalah ada open beneficial ownership. Siapa di balik perusahaan tender itu ujungnya, sehingga tidak bisa mereka bisa mendapatkan proyek karena kedekatannya dengan si pemilik proyek, dengan pejabat tertentu. Yang kedua adalah pengadaan digital secara transparan, tetapi ini di Indonesia juga sudah banyak dilakukan dengan tender-tender dengan sistem elektronik, tetapi pada kenyataannya secara offline sudah diatur siapa pemenangnya.
Kemudian yang ketiga adalah conflict of interest disclosure. Relasi antara pejabat dan perusahaan yang melakukan tender keluarganya harus diungkap. Tetapi secara teknis sebenarnya ini juga cukup berbelit-belit gitu ya, tetapi perlu sistem seperti ini dibuat. Kemudian yang keempat adalah perkuat pengawasan secara independen. Kita tidak kurang pengawasan di Indonesia ini, ada BPK, ada KPK, ada BPKP, kemudian ada internal audit, ada external audit, semuanya sudah sangat lengkap, tapi tetap saja ada korupsi. Kemudian yang terakhir adalah due diligence anti korupsi. Ya, kita juga pada waktu tender juga harus menandatangani fakta anti korupsi, anti penyuapan. Tapi pada kenyataannya, kenapa tetap aja ada korupsi dan penyuapan? Kenapa? Karena tadi itu proses yang sistemik ini harus diselesaikan secara menyeluruh. Apabila memang negara ini serius melakukan itu, saya yakin seluruh rakyat Indonesia 280 juta akan mendukung Presiden, mendukung pemerintah kalau memang kita ingin bersama-sama membangun Indonesia yang maju, Indonesia yang bersih, bebas korupsi, transparan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Akankah Indonesia terbebas dari korupsi? Beri komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan konten Kupas FS yang akan datang. Anda juga boleh memberikan komentar-komentar, pertanyaan yang mungkin bisa dibahas oleh Kupas pada sesi yang akan datang. Bersama saya Farid Subhan, salam miracle.